Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Ramadhani dengan NPM C1A 023030. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil paper yang sudah saya buat dengan judul Estimasi Model Persamaan Simultan Metode Two-Stage Least Square dalam menganalisis hubungan kemiskinan dan PDRB di 6 kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Baiklah, di sini saya memiliki artikel acuan yang untuk saya buat paper tersebut. Di sini ini adalah artikel atau paper acuan saya. Dan saya mempunyai video YouTube untuk menjadi acuan saya dalam mengolah data. Di sini saya menggunakan model persamaan simultan yang diselesaikan dengan pendekatan two-stage least square atau 2 SLS, itu menggunakan SPSS. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tujuan analisis menggunakan model simultan ini, yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel eksogen terhadap endogen secara simultan. Jadi di rumusan masalah paper yang sudah saya buat yaitu bagaimana hubungan kemiskinan, pendidikan, pengangguran, dan PDRB di 6 kota di Jawa Tengah. Selanjutnya, faktor apa saja secara signifikan mempengaruhi PDRB dan kemiskinan di kota-kota tersebut, dan sejauh mana model simultan dapat menjelaskan perbedaan PDRB dan kemiskinan. Dan manfaat penelitian ini yaitu untuk berkontribusi signifikan terhadap pemahaman hubungan antara pertumbuhan ekonomi yang diwakili oleh produk domestik bruto regional atau PDRB dan kemiskinan di 6 kota di Jawa Tengah. Baik, di sini metode data yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu adalah data sekunder dari Badan Pusat Statistik. Sampelnya yaitu ada sejumlah 6 kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Nah, dapat dilihat dari dalam analisis ini menggunakan dua sistem persamaan, yaitu PDRB dan kemiskinan. Di sini memiliki pada persamaan PDRB ini, PDRB ini merupakan variabel tak bebas, sedangkan kemiskinan, pendidikan, dan pengangguran ini adalah variabel bebasnya. Nah, tetapi dalam konteks kemiskinan, ini kemiskinannya yang variabel tak bebas, sedangkan PDRB, pendidikan, dan penduduk itu adalah variabel bebasnya. Yang berarti pada PDRB itu ada kemiskinan, dan sebaliknya pada kemiskinan itu ada PDRB. Jadi inilah yang disebut dengan model persamaan simultan. Jadi, di mana tujuan analisis dari persamaan simultan ini yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel eksogen terhadap endogen secara simultan. Nah, jadi pada paper yang sudah saya buat ini, variabel endogennya terdiri dari PDRB dan kemiskinan, sedangkan variabel eksogennya itu adalah pendidikan, pengangguran, dan penduduk. Untuk mengolah data, di sini saya mengambil data dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, itu data tahun 2023. Baik, ini adalah model persamaan simultannya, ini metode estimasinya. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk di hasil dan pembahasan. Ini adalah Excel olahan data saya, di mana 6 kota yang berada di Jawa Tengah yaitu Kota Magelang, Surakarta, Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal. Di sini ada data PDRB, kemiskinan, pendidikan, pengangguran, dan penduduk. Berdasarkan data olahan tadi dapat dideskripsikan, yaitu di mana kota Semarang ini memiliki PDRB tertinggi sebesar 146,87 triliun rupiah, dan sedangkan PDRB terendah itu berada di kota Pekalongan sebesar 43,29 triliun rupiah. Dan pada tingkat kemiskinan itu terendah terdapat di kota Semarang dengan sebesar 4,23%, sementara tingkat kemiskinan tertinggi itu terdapat di kota Tegal dengan 7,68%. Dari segi pendidikan, itu rata-rata lama sekolah itu dimiliki oleh kota Salatiga sebesar 11,24 tahun dan diikuti oleh kota Magelang, sementara yang terendah itu ada di kota Pekalongan dan kota Tegal masing-masing sebesar 9,29 tahun dan 9,24 tahun. Nah, untuk tingkat pengangguran itu sendiri, kota dengan tingkat pengangguran tertinggi itu adalah kota Tegal sebesar 6,05%, sedangkan yang terendah itu ada kota Salatiga sebesar 4,57%. Dari sisi jumlah penduduk, kota Semarang ini memiliki jumlah penduduk tertinggi, yaitu 1.694.743 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah itu berada di kota Magelang dengan 122.150 jiwa. Data ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam indikator ekonomi, sosial, dan demografi di antara kota-kota di Jawa Tengah. Setelah mengolah data ini, kita masukkan ke SPSS dan mendapatkan hasilnya seperti ini. Dan selanjutnya kita analisis. Jadi hasil pemodelan simultan pada model PDRB dan kemiskinan pada persamaan 1 dan 2 itu disajikan pada tabel 2, yaitu ini. Tabel ini merupakan
hasil estimasi modal simultan dengan dua SLS yang menggunakan SPSS. Di sini dapat disimpulkan yaitu pada modal 1 PDRB, variabel yang signifikan ini berpengaruh terhadap PDRB pada tingkat signifikasi 5% itu adalah kemiskinan dan pengangguran. Nah, hal ini ditunjukkan oleh V-value masing-masing variabel yang lebih kecil dari 0,05, yaitu 0,020 untuk kemiskinan dan 0,009 untuk pengangguran. Nah, estimasi parameter pada kemiskinan bernilai negatif sebesar minus 25,36 yang menunjukkan bahwa peningkatan kemiskinan akan menurunkan PDRB. Sebaliknya, estimasi parameter pada pengangguran itu bernilai positif sebesar 37,665 yang menunjukkan bahwa peningkatan tingkat pengangguran ini justru diikuti dengan peningkatan PDRB. Variabel pendidikan ini tidak signifikan pada 5% dengan estimasi parameter bernilai negatif sebesar min 2,074 di mana p-value-nya yaitu 0,138. Model ini memiliki koefisien determinasi atau R-square yang bernilai sebesar 99,2%, yang berarti variabel kemiskinan, pengangguran, dan pendidikan ini mampu menjelaskan 99,2% variabilitas dalam PDRB, sementara sisanya sebesar 0,8% itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Selanjutnya, pada hasil analisis pada model kedua, yaitu model kemiskinan, ini menunjukkan bahwa variabel yang signifikan itu mempengaruhi kemiskinan pada tingkat signifikasi 5% itu adalah jumlah penduduk. Hal ini ditunjukkan oleh nilai T hitungnya yang lebih besar dari nilai T tabel sebesar 2,074. Nah, estimasi parameter untuk variabel jumlah penduduk ini bernilai positif, yang berarti bahwa semakin tinggi jumlah penduduk, maka tingkat kemiskinan juga semakin tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa pertambahan populasi, jika tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik, ini berpotensi meningkatkan angka kemiskinan. Sementara itu, variabel PDRB dan pendidikan itu tidak signifikan mempengaruhi kemiskinan pada tingkat signifikasi 5%. Namun, variabel PDRB ini menunjukkan signifikasi pada tingkat kepercayaan yang lebih rendah, yaitu 25%. Estimasi parameter untuk PDRB ini memiliki nilai negatif yang menunjukkan hubungan negatif antara PDRB dan kemiskinan. Ini artinya semakin tinggi tingkat PDRB, maka tingkat kemiskinan itu cenderung menurun. Hasil ini sesuai dengan teori ekonomi dan kebijakan pemerintah yang menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi dan stabil dan berkelanjutan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Nah, di sisi lain, variabel pendidikan, meskipun memiliki koefisien negatif, tidak signifikan secara statistik, sehingga dampaknya terhadap kemiskinan ini tidak dapat disimpulkan dengan meyakinkan. Pada nilai R-square sebesar 24,4% ini menunjukkan bahwa variabel-variabel dalam model ini, yaitu PDRB, pendidikan, dan jumlah penduduk ini hanya mampu menjelaskan 24,4% variasi dalam tingkat kemiskinan, sementara sisanya sebesar 75,6%. Baiklah, itu tadi merupakan penjelasan dari hasil estimasi modal simultan dengan 2 SLS. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel kemiskinan dan pengangguran ini mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PDRB pada tingkat kepercayaan 5% pada model PDRB. Kemiskinan berdampak negatif terhadap PDB, sedangkan pengangguran ini berdampak positif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun upaya pengentasan kemiskinan dapat meningkatkan produk domestik bruto, ini tingkat pengangguran yang tinggi justru meningkatkan beban perekonomian daerah. Koefisien determinasi sebesar 99,2% ini menunjukkan bahwa model ini dapat menjelaskan variasi PDRB dengan sangat baik. Nah, dalam model kemiskinan, jumlah penduduk merupakan satu-satunya variabel signifikan yang berpengaruh positif terhadap kemiskinan, sehingga menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk cenderung menyebabkan peningkatan angka kemiskinan. Produk domestik bruto berhubungan negatif dengan kemiskinan, meskipun variabel lain seperti PDB dan pendidikan ini tidak signifikan pada tingkat kepercayaan 5%. Koefisien determinasi model kemiskinan sebesar 24,4% menunjukkan bahwa sebagian besar faktor yang mempengaruhi kemiskinan tidak dimasukkan dalam model. Secara keseluruhan, model simultan ini menjelaskan variasi PDB dengan lebih efektif dibandingkan variasi kemiskinan. Nah, untuk meningkatkan validitas analisis, perlu menambahkan variabel yang lebih relevan dan meningkatkan kualitas data. Penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan yang lebih strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi kemiskinan. Baiklah, itu tadi merupakan pemaparan dari paper yang sudah saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.